Halo, saya Sinta Effendi. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Simple Linear Regression. Di sini saya sendiri ada. Halo, saya Dea Puspita Putri. Halo, aku Marsha Habibah. Halo, aku Nadita Iramasan. Halo, saya Resti Alfianti. Dengan mengambil sampel durasi bermain handphone dengan durasi jam tidur per hari, kami ingin mencari apakah ada pengaruh antara X dan Y yang diuji dalam metode. X-nya adalah durasi bermain handphone dan Y-nya adalah durasi jam tidur. Berikut adalah sampel X dan Y. Secara hipotesis, apabila H0 adalah beta 1 sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi antara X dan Y. H1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi antara X dan Y karena H1 dinyatakan bukan sama dengan 0. Perlukah kita merejek H0? Untuk membuktikan X dan Y benar-benar memiliki korelasi pada simple linear regression pada umumnya menggunakan 95% pada one tail, maka alpha yang diperoleh 0,05 karena kita menggunakan analisis 6 metode. Sehingga yang digunakan menjadi two tail yang berubah alpanya menjadi 0,025 yang didapatkan dari alpha per 2. Dalam grafik sketcher terjadi korelasi yang dimana nilai R mendekati nilai min 1 atau min 0,91 yang artinya memiliki stronger negative linear relationship. Jadi dalam case ini, jika nilai X atau durasi bermain handphone semakin tinggi, maka nilai Y atau durasi tidur semakin rendah atau berkurang. Dalam kasus ini dikatakan sebagai perbandingan terbalik, dapat dilihat dari bentuk pola sketcher yang semakin kanan atau nilai X semakin besar. Masuk ke dalam uji pertama yaitu critical value t-test. Dari hasil analisis diketahui atau diperoleh tes statistik sebesar minus 7,97. Nilai ini kemudian kami bandingkan dengan t-table sebesar kurang lebih 2,1604 pada tingkat kepercayaan yaitu 95% dengan degrees of freedom yaitu 13. Karena tes statistik adalah minus 7,97 dan t-table adalah minus 2,1604, namun dalam kasus kami ini perbandingannya adalah negatif berbanding terbalik, maka tidak menjadi masalah jika t-table lebih besar dari tes statistik, karena tes statistik masih berada di dalam area rejection. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa durasi bermain ponsel secara statistik berpengaruh signifikan terhadap durasi tidur. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu p-value dengan t-test. Hipotesisnya yaitu H0 atau beta 1 sama dengan 0 yang artinya tidak ada pengaruh signifikan, sedangkan H1 atau beta 1 tidak sama dengan 0 yang artinya ada pengaruh signifikan. Nah, diketahui tester regression yaitu atau sama dengan minus 7,97 dengan degrees of freedom yaitu 13 dicari paling tertinggi sehingga mendapatkan hasil 3,0123 dengan alpha sebesar 0,005, maka p-value adalah 0,005 yang dikalikan 2 sehingga mendapatkan hasil 0,01. Lalu, karena p-value mendapatkan hasil lebih kecil daripada alpha, maka kami menolak H0. P-value yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa kemungkinan memperoleh hasil seperti ini jika H0 benar adalah kurang dari 0,002%. Ini memberikan bukti yang sangat kuat bahwa pengaruh durasi bermain ponsel terhadap durasi tidur adalah nyata dan signifikan. Setelah kita melakukan metode uji coba 2, ini berhubungan dengan metode uji coba 3 yaitu F-test. Untuk mengevaluasi signifikansi model secara keseluruhan, kami melakukan F-test. F-statistik yang diperoleh adalah 63,54 yang dihitung dari rasio mean square regression atau MSR sebesar 28,87 terhadap mean square error atau MSE sebesar 0,45. Untuk hipotesis
metode uji 3 ini juga sama seperti metode uji coba 2 hipotesisnya. Lalu nilai F statistik ini kemudian dibandingkan dengan F table sebesar 4,67. Maka F stat sama dengan 28,87 dibagi dengan 0,45 yang tadi mendapatkan hasil sebesar 63,54. Hasil tersebut dengan denominator atau DF2 sama dengan 13, sedangkan DF1-nya sama dengan 1, maka didapatkan 4,67. Dapat kita lihat bahwa F stat lebih besar daripada F table, yang dimana 63,54 lebih besar daripada 4,67, berada pada rejection region sehingga H0 perlu di reject, yang artinya bukti sudah sesuai dengan tes ini. Berikutnya ada metode uji 4, yakni p-value test dan f-test, yang dimana hipotesis ini sama seperti metode uji coba 2 dan 3. Untuk memperkuat hasil f-test, kami menganalisis p-value dan f-test yang menunjukkan nilai 0,00002326. Nilai ini sangat kecil dibandingkan alfa sebesar 0,05, sehingga kami menolak H0. P-value yang sangat kecil ini mengkonfirmasi bahwa model regresi kami sangat signifikan secara statistik, kemudian mendapatkan F statistik sebesar 63,54 atau lebih besar jika model tidak signifikan adalah hampir 0. Di sini saya akan menjelaskan metode uji 5 confidence interval dengan rumus B1 plus minus T alpha per 2 standar error B1 degrees of freedom sama dengan N dikurangi 2. H0 B1 sama dengan 0 adalah interval kepercayaan mengandung nilai 0. H1 B1 sama dengan interval kepercayaan tidak mengandung nilai 0. Menghitung interval kepercayaan 95% untuk koefisien B1 menggunakan rumus B1 T minus table X standar error B1 sama dengan min 0,60 T table sama dengan 2,1604 dengan standar error 0,08. Lower confidence limit atau LCL sama dengan min 0,76. Upper confidence limit atau UCL sama dengan min 0,44. Interval kepercayaan min 0,76 min 0,44 tidak mengandung nilai 0. Hal ini berarti kami 95% yakin bahwa nilai B1 yang sebenarnya berada di antara min 0,76 dan min 0,44 karena interval tidak mengandung 0. Kami menolak H0 dan menyimpulkan bahwa koefisien B1 signifikan berbeda dari 0. Dengan 95 kepercayaan setiap jam, tambahan bermain ponsel akan mengurangi durasi tidur antara 26 hingga 46 menit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode uji 6, yaitu correlation coefficient test. Nah, ini itu tes menggunakan rumus tes statistik yang menggunakan rho. Hipotesisnya adalah H0 merupakan rho sama dengan 0, yang artinya tidak ada korelasi linear antara X dan Y. Sedangkan H1 adalah rho tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat korelasi antara X dan Y. Nah, menurut kalau bicara dari Excel itu bisa pertama dipakai kita harus mencari covariance dulu, covariance X dan Y, lalu mencari standar deviasi di X dan Y. Untuk covariance antara X dan Y itu didapatkan hasilnya min 3,45, sedangkan standar deviasi X adalah 2,40 dan standar deviasi Y adalah 1,58. Lalu juga untuk dikorelasi, nah kita mencari korelasi menggunakan rumus Excel di korel antara Y dan X. Kita mendapatkan nilai R adalah min 0,91. Lalu kita bisa kuadratkan jadi R kuadrat itu jadi 0,83. Lalu untuk degrees of freedom-nya itu kita menggunakan N-2 atau jumlah data dikurang dengan 2, yaitu data yang digunakan ada 15 data dikurang 2 maka ada 13 data. Oke, lanjut R-nya itu juga harus kita kurangkan dengan 1 dikurang R, maka 1 dikurang minus dari R kuadrat, ralat R kuadrat artinya 1 dikurang 0,83, maka mendapatkan 0,75.
Maka dari 0,17 ini kita akarkan, maka square root-nya itu jadi 0,1 sekian, maka mendapatkan hasil tes statistik minus 7,97 yang juga didapatkan dari regresi di tabel regresi Excel itu juga minus 7,97 yang didapatkan dari koefisien dikali dengan standar error. Nah, untuk rumus aslinya tes statistik dari correlation coefficient itu adalah R min rho per akar dari 1 min R kuadrat per N min 2 dengan degrees freedomnya itu N per 2 yang tadi dijelaskan adalah suku data dikurang dengan 2 yang menghasilkan tes statistik. Lalu dengan adanya hasil tes statistik yang min 7,97, kita membandingkan dengan hasil t-table sebelumnya yang didapatkan adalah plus minus 2,1604. Dengan membandingkan t statistik yang kita ambil karena tutel berarti ada nilai positif dan negatif, maka kita ambil perbandingan yang positif adalah 7,97 dengan lebih besar dengan t-table-nya 2,16 sekian. Hal ini bisa kita dapat menolak H0 atau mereject H0 karena sisi tes statistik itu berada di sisi rejection, bukan di sisi H0. Nah, hal ini juga kita menunjukkan bahwa korelasi negatif sebesar minus 0,91 yang sudah didapatkan tadi atau nilai R. Nah, itu artinya antara durasi bermain ponsel dengan durasi tidur merupakan suatu yang sangat signifikan, menunjukkan hubungan linear negatif atau perbandingan negatif terbalik yang sangat kuat antara kedua variabel X dan Y. Nah, kita sudah menjelaskan dari 6 metode tadi dan hasilnya adalah sama dari metode 1 dan metode 6, yaitu mereject H0. Maka penelitian atau hipotesis ini menunjukkan kekuatan yang sangat signifikan antara satu sama lain, sehingga kita dapat mengatakan jika X dan Y adalah sangat berhubungan, atau durasi bermain ponsel akan mempengaruhi durasi tidur jam per hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.